Nurcholish Madjid dan sekularisasi, dua sisi yang kerap disalahpahami. Oleh Fadrik Aziz Firdausi di tirto.id. Sebelum lanjut, pastikan kawan beta sudah subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih. Pada 29 Agustus 2005, Indonesia kehilangan salah satu cendekiawan terbaiknya, Nurcholish Madjid. Tapi tak sebagaimana layaknya sebuah bangsa yang kehilangan seorang pemikir besar. Kematian lelaki yang akrab disapa Cak Nur itu justru diliputi pergunjingan. Biangnya adalah penyakit liver yang ia derita disalahpahami banyak orang. Penyakit liver yang parah ini meninggalkan perubahan fisik yang sangat tampak. Wajah Cak Nur menghitam. Orang-orang yang menaruh sakwa sangka kepadanya menganggap hal itu sebagai tanda kemurkaan Tuhan. Bahkan, menurut keluarga Cak Nur, beberapa khatib menjadikan kondisi Cak Nur itu sebagai cercaan dalam khotbah salat Jumat. Padahal, menurut Dahlan Iskan yang juga pernah menderita penyakit yang sama, menghitamnya wajah itu tak ada hubungannya dengan murka Tuhan. Tuhan itu tidak punya hobi murka seperti khatib yang mengincam Cak Nur. Ya, begitulah memang salah satu perubahan fisik yang dihasilkan oleh liver yang terkena sirosis. Ini berlaku pada siapa saja. Tulis Dahlan Iskan dalam buku Ganti Hati 2008, halaman 160. Dalam memoarnya selama menjalani pengobatan sirosis di Cina itu, Dahlan menjelaskan bahwa apa yang dialami almarhum Cak Nur adalah hal lumrah secara medis. Tanda itu pun sebenarnya hanyalah satu dari sekian akibat. Akibat lainnya adalah pembengkakan kaki dan payudara hingga muntah darah. Tetapi gosip terlanjur menyebar dan masyarakat awam termakan olehnya. Tuduhan keji macam itu tak bisa dilepaskan dari kiprah Cak Nur di awal dekade 1970-an, yang juga banyak menuai kesalahpahaman. Kiprah yang di masanya membuatnya dilabeli pembaharu sekaligus dituduh berusaha menyekulerkan Islam. Sampai-sampai disebutkan Cak Nur lagi mendirikan neo-Islam. Begitu hebatnya tentangan akan langkah Cak Nur tersebut, sehingga ada yang sampai memvonis Cak Nur sudah murtad. Tulis Dahlan, halaman 155. Langkah macam apa itu? Natsir muda yang anti barat. Cak Nur adalah salah satu eksponen dari generasi santri baru yang lahir di akhir dekade 1960-an. Generasi ini sebagaimana disebut M. Deden Ridwan dalam Neo-Modernisme Islam 2002, tercirikan oleh komitmen mereka pada dakwah Islam secara kultural. Mereka mengambil jarak dari generasi santri lama yang menekankan perjuangan melalui partai politik dan ideologi. Gagasan-gagasan keislaman generasi santri baru ini bertitik kisar pada semangat kemodernan dan lebih cair. Tidak seperti para pendahulu mereka yang mengelompok pada partai-partai. Para santri baru datang tanpa membawa ambisi politik dan berusaha masuk ke serbaneka golongan. Gerak mereka terutama berkisar di ranah intelektual dan kebudayaan. Sebuah Islam yang terdistribusikan secara bebas ke berbagai kelompok sosial politik di Indonesia dengan atau tanpa bendera Islam, atau seperti ucapan Nurcholish sendiri, yaitu sebuah Islam yang bukan cuma milik golongan tertentu. Dan inilah mungkin inti slogan yang pernah dilontarkan Nurcholish di 1970-an. Islam yes, Partai Islam no. Tulis Deden, halaman 10. Cak Nur adalah eksponen santri baru yang memulai kiprahnya dari Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Selain dia, generasi ini juga diisi para intelektual muda seperti Johan Effendi, Doam Raharjo, Ahmad Wahid, Utomo Dananjaya, Harun Nasution, Abdul Mukti Ali, hingga Abdurrahman Wahid.
Cak Nur mulai moncer namanya sejak terpilih jadi Ketua Umum HMI periode 1966 sampai 1969. Saat itu ia dikenal karena pemikirannya tentang modernisasi yang bersandar pada keimanan. Ia juga penentang yang gigih atas westernisasi dan sekularisme. Bagi Cak Nur muda waktu itu, sekularisme adalah hulunya ateisme dan sumber imoralitas. Pemikirannya itu terkristalisasi dalam naskah modernisasi ialah rasionalisasi, bukan westernisasi, yang ia tulis pada 1968. Seturut Dawam Raharjo, naskah tersebut lalu disempurnakan dan dirumuskan menjadi nilai-nilai perjuangan HMI. Itulah pandangan Nurcholish sebelum Nurcholish yang pembaru. Itulah Nurcholish yang kira-kira memiliki citra natsir muda. Tulis Dawam dalam pengantarnya untuk Bunga Rampai, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan 2008. Padahal, Cak Nur sebenarnya punya sikap politik yang berlawanan dengan Muhammad Nasir. Menurut Ahmad Wahid, Cak Nur tidak sreg dengan bekas Ketua Umum Partai Masyumi itu lantaran Nasir pernah menjalin kedekatan dengan orang-orang Partai Sosialis Indonesia, PSI, yang beraliran sosial demokrat. Simpati politik Cak Nur justru lebih condong pada golongan Masyumi nasionalis seperti Sukiman atau Yusuf Wibisono. Meski demikian, Cak Nur bukanlah seorang fanatik dan itulah yang membedakan dia dari yang lain. Ia juga punya jiwa intelektual yang kuat dan terbuka pada pemikiran lian. Ahmad Wahid menyebutnya senang belajar dan membaca. Buku adalah pacarnya yang pertama. Walau dia sudah merasa benar, tapi karena kesediaannya untuk senantiasa belajar, memaksanya lama-lama untuk mempersoalkan kembali apa yang telah diyakininya. Tulis Ahmad Wahid dalam Pergolakan Pemikiran Islam, tahun 1981, halaman 1601. Wahid yang aktif di HMI cabang Yogyakarta dan beberapa kali terlibat diskusi dengan Cak Nur, menilai pemikiran Cak Nur mulai berkembang setelah ia berkesempatan mengunjungi Amerika pada Oktober 1968. Selama di Amerika itu, Cak Nur berkunjung ke beberapa universitas dan berdiskusi dengan beberapa mahasiswa. Di sana ia juga bertukar pikiran dengan cendekiawan senior Sujat Moko, bekas aktivis PSI yang kala itu menjabat Duta Besar RI untuk AS. Sejak itulah Cak Nur mulai terbuka pada pemikiran humanisme dan sosialisme. Selengkapnya baca di tirto.id.